Tes. Ya, ya jadi gitu. Jadi basically kita lagi ngomong soal meme ini memang menawarkan volatilitas yang ekstrim ya. Jadi kalau kalian main di sini bahkan sekelas Sui itu masih di area sini gitu loh. Nah, jadi dari September ini ketika aku melihat hal ini sebelumnya dan aku masuk di September kebetulan aku pegang memes. Jadi ya ini sampai sini nih proven gitu. Ini kan proven. Habis itu volatility hit minus 50%. Aku ekspektasi apa yang sudah terjadi di sini terjadi di sini, apa yang terjadi di sini akan terjadi di sini gitu. Jadi apa yang aku pegang itu sebenarnya memes kayak gitu. Dan memang betul kalau dilihat dari overall market memes itu basically the weakest among all ya. Jadi probability yang lain itu hold, nggak hold juga sih, turun juga. Cuman chartnya lebih bagus sekarang dibanding memes. Kenapa? Karena memang lebih hold aja, maksudnya lebih bertahan. Tapi secara gain itu yang kamu cari kan yang seperti ini. Karena memang duit duit kita ini kan belum banyak. Jadi kalau duit kita udah banyak banget, kita probability ngambil BTC, ETH, Solana. Jadi kalian belinya itu. Kenapa? Karena kalian lebih mencari stabil begini dibandingkan begini. Gitu. Jadi risk-risknya aset itu ada safe haven-nya seperti itu. Jadi buat aku uh, masih play sih. Ya ini kan dari Juni ya. 19 Feb. Nah, bentar. Gimana? Ya jadi intinya dari Juni ini mereka ini nggak ngapa-ngapain gitu loh. Ini ekspansi sendiri. Jadi wajar banget kalau contohnya volatilitas yang besar ke atas, volatilitas yang besar ke bawah seperti itu penilaianku. Jadi kalau kalian masih ada backs, meme, ada aku masih pegang intinya kayak gitu, masih pegang. Lagi jelek banget jujur aja, cuman ya udah mau gimana. Gitu. Ini kan ada yang baru join ya, aku lihat. Ini di week 2 ada yang tanya nggak basic trend. Ada 3 video ceritanya. Ini persiapan kalian buat minggu ketiga sih dan minggu keempat seperti itu. Oh ini ada yang concernnya di front run. Aku tuh bikin plan udah lama banget. Terus tiba-tiba sekarang publik itu ngomong kayak gitu. Jadi ya probability mungkin di front run. Iya bener. Jadi buat aku kalau memang beneran di front run karena publik itu udah ngomong kayak gitu ya mungkin Februari akhir kita jualan duluan. Maret di mana orang mau exit tuh udah mulai turun duluan, Mei turun lagi. Jadi volatilitas di sini Mei sampai quarter 2, quarter 3 mungkin naik, habis turun lagi. Quarter 4 baru another alt season, baru kita exit di let's say quarter 1 awal atau quarter 4 akhir. Habis itu selesai. Bull market selesai. Kayak gitu. Vivo, berarti secara nggak langsung kamu bilang masih 2026 awal itu masih ke bagian alt season ya? 2026 awal 2026. tergantung ini sih, tergantung konteks dari Bitcoin. Jadi apa yang aku jelaskan tadi itu apa yang terjadi di cycle lalu gitu loh. Jadi kan aku nggak memprediksi secara buta ya, cuman quarter 2, quarter 3 dari 2025 ini nanti itu bakal choppy nggak jelas gitu. Nah, quarter untuk kalian investing itu biasanya quarter 4 akhir sampai quarter 1 awal untuk sesi satunya ya, sesi 1 terus sesi 2-nya quarter 4 awal lagi sampai let's say quarter 4 akhir gitu. Atau quarter 1 awal. Ini sesi 2 kelar ini bear market gitu. Nah, ini aku ngomong di sini sekarang mungkin sebulan 2 bulan lagi ke publik gitu. Publik baru sadar atau gimana. Cuman ya planningnya seperti ini gitu. Nanti kalau ada yang tiba-tiba berubah, eh ya pasti aku kabarin sih kayak gitu. Jadi Bitcoin tuh sama aja. Jadi aku pernah gambar dia tuh fraktal mirip kayak gini. Nih, jadi ini satu dua gitu dia break ke atas satu dua. Mungkin ya ini kan early open ya, ini level early open ya. Kalian semua udah tahu. Mungkin begini.
baru naik lagi. Ada possibility. Tapi selama ini Bitcoin itu ketika dia ekspansi bikin value area, ujungnya itu selalu naik. Jadi ketika ujungnya udah turun itu udah bahaya. Ya, jadi ketika kalian naik di ini, dia value area, habis itu dia value area, ya dia naik di value area. Jadi selama pattern ini belum pecah gitu, nggak begini, ya aku sih belum concern. Tapi kalau contohnya sampai ini terjadi, ya, which is yang banyak sekali orang harapkan ke 85.000, sekitar sini, kalau memang ya nggak sedalam ini sih, jadi let's say gini ya, terus flow di sini cacat, aku nggak suka, ini menurutku udah selesai sih. Jadi ini bisa ke front run lagi, eh ya seperti itu. Nah ini ada PR buat kalian, ini kan nggak semua join, tapi yang join yang punya PR gitu. PR buat kalian itu kalian tandain si Jeff udah sih, cuman gini, tanggal apa ya PR ya? Kayak Lebaran atau ya? Coba aku buka sebentar. Tanggal puasa, Pip. Iya tanggal puasa kan. Jadi kalian punya PR tanggal puasa itu selalu drop BTC setiap tahun. Jadi PR kalian adalah kalian cari tahu tahun ini, tahun lalu kalian marking Monday range-nya. Jadi Monday range, jadi setiap hari Senin tuh ada range Monday-nya. Kalian marking high sama bottom-nya gitu, high sama low-nya. Dia tuh setiap tahun nge-sweep, habis itu dia ngejunam gini. Jadi ini PR buat kalian tanggal puasa, cari info 3 tahun terakhir lah atau 4 tahun terakhir. Ini buat udah setup, ini udah sinyal buat kalian ambil. Apakah kalian nanti ambil dan bikin alarm atau enggak itu terserah, bukan aku udah bilang dulu. Seperti itu. Nah, jadi ya balik lagi kalau Bitcoin itu aku gak ngelihat bearish ya. Jadi ini bahkan kagak nge-retest resisten, ngerti gak sih? Ini kan resisten 9 bulan ya, ini bahkan kagak di-retest begini. Jadi ini menunjukkan power yang buat aku ekstrim kayak gitu. Jadi aku gak mau berharap seperti ini, breakout yang bagus itu nggak boleh dari tesnya. Nah, pelajaran selanjutnya, Boleh nanya nggak? boleh dong, boleh. Apa tuh? Oh ya, itu kenapa ya kalau kayak setiap puasa bakal selalu drop? Kalau kamu tanya kenapa, aku nggak tahu karena tapi yang itu kan sebagai data buat kamu. Jadi trading itu kan basically data ya. Trading itu koleksi data, trading itu mengenali pattern. Kalau kamu tanya kenapa, lebih baik kamu belajar sekarang. Ketika mau puasa, kamu ngelihat Monday high di sweep, kamu ngelihat flow-nya. Jadi dari detik ini sampai besok-besok, kamu udah selesai belajar. Kenapanya kamu jawab sendiri nanti saat harinya datang. Karena setiap liquidity konteksnya berbeda. Gitu. Sorry, tadi kamu ada ngomong soal front run itu apa ya? Front run itu basically apa yang publik lihat itu sudah pasti terlambat. Jadi kita harus setidaknya melakukan itu duluan. Let's say, jadi let's say apa ya? Orang pada bilang jual Maret. Ya kalau orang udah bilang jual Maret berarti sebelumnya drop dulu. Habis itu Ya, tapi baru drop lagi gitu. about the point ya itu saatnya udah out kan? Iya kayak gitu. Nah front run itu sama kayak aku beli memes di September. Aku ngelihat data di sini oke, orang nggak ada yang beli meme, begitu September Oktober begini gitu kan. Jadi front run tuh begitu. Jadi orang teriak-teriaknya di sini meme apa segala macam. Begitu dia turun, chill guy keluar, mudeng keluar. Ya begitu. Jadi front run tuh basically kamu melakukan sesuatu yang orang belum melakukan. Seperti itu. Itu front run. Gitu. Itu strong ya itu. Apa tuh? Satu-satu. BGB. Iya. Kalau BGB sih aku nggak perhatiin tapi naik mulu. Iya ini hitungannya strong juga. Tapi ini belum ngasih kita entry. Ya ini sih. Tuh jadi basically itu semuanya sama. Ketika dia ekspansi dia bikin value area, ekspansi value area, ekspansi value area, ekspansi. Ini probability gede ini. Jadi kalau contohnya dia ke atas lagi turun lagi, ya ini area kalian akumulasi sebesar ini kayak gitu. Sama dengan grass. Aku kemarin ngambil grass spot. Belum bikin grup sih waktu itu. Tapi basically aku beli di bawah. Tuh, beli di sini. Nih, jadi aku beli di sini. Oh, bentar ya. Oh.
bentar aku ditelepon. Sebentar lagi. Gak ada. Ya, jadi basically grass tuh aku beli di sini. Ini dari sini ke value area high itu 40%-an, jadi udah aku ambil. Jadi value area high itu tidak melihat seberapa besar range-nya, tapi lebih ke akumulasi. Dan aku lebih suka price action coin begini dibandingkan dengan ya kondisi sekarang sih memes gitu ya. Jadi kalau kalian mau beli grass, BTC sudah di yearly open dan dia masuk ke area sini, ini kalian beli buat aku nggak ada ruginya sih gitu. Dia mau rugi pun kemana? Ini paling dia nge-sweep ini demand, bisa naik lagi gitu. Jadi ya sebenarnya sama aja kayak gitu. Terus apa tadi? Ada yang mau nanya lagi ya? Ada lagi? Itu kok Oh, kuarter 2 sama 3 berarti itu aja, nggak open spot. Terakhiran nunggu awal kuarter 4 gitu rencana lu. iya, karena kuartal 3 tuh yang aku ekspektasi di sini. Aku nggak tahu ini sekarang kuartal 3, kuartal 2, kuartal 3 ini nge-front run sekarang ini atau enggak, ini menjadi pertanyaan. Tapi menurutku enggak sih, karena total 3 belum breakout gitu. Jadi ini yang kita tunggu di kuartal 2, kuartal 3, tapi bukan BTC naik habis itu sideways, bukan ini konteksnya. Tapi maksudnya apapun yang BTC lakuin, altcoin tuh kagak dapet duit gitu loh. Nah, jadi kuartal 2, kuartal 3 tuh perpetual only saranku. Kuartal 4 awal baru hajar spot lagi seperti itu. Nah, jadi aku yang pegang dari September udah punya timeline nih. Apakah aku berhasil atau enggak pegang sampai Maret? Ya kita lihat kayak gitu aja sih. Dan itu per tahun Pip, bukan cuman setelah halving. Gimana? Eh, teori Q4 sampai Q1 itu setiap tahun atau cuman setiap 4 tahun setelah halving? Kalau konteksnya bear market enggak, tapi kalau konteksnya, jadi market tuh kan satu cycle tuh kan 4 tahun, ya kan? 2 tahun itu dipakai buat all season, 1 tahun itu distribusi, 1 tahunnya bear market. Jadi alt season tuh kita dapat 2 tahun, tapi alt season tuh bukan yang semuanya begini. Literally ada koin kayak ini deh, kayak super. Super itu pernah ngepam tuh. Ini tuh di Desember 2023, which is 2024 aja belum, ngerti nggak sih? Jadi dari sini ke sini tuh dia udah ngepam 17 kali. Dan ini belum masuk ke ranah alt season. Sama kayak apa lagi ya? Banyak sebenarnya koin-koin itu. Nah, jadi alt season itu sebenarnya 2 tahun, tapi kalau memang kamu nggak sejago itu, kamu nggak bisa cherry picking. Jadi kamu berharapnya ke acara ujung di mana semuanya naik gitu. Jadi nggak salah, karena memang aku juga belum sehebat itu nangkep semuanya. Tapi basically satu cycle itu 4 tahun terdiri dari itu gitu. Itu konteksnya. Nah, ada yang mau nanya lagi? Maybe? Kalau belum ada, aku mau jelasin fraktal. Salah satu sinyal BP, aku nggak tahu Pak itu apa. Banyak banget koin. Ini aku udah rekam kan ya? Nah, udah. Oh iya. Waduh. Iya, jadi koin-koin nggak jelas kayak gini tuh berapa sih? 15 hari 3x gitu loh. Jadi ya udah sih. Bahkan di top 100 saja mungkin nggak ada ini Pak. Jadi ya gimana? Gitu. Ada yang mau nanya lagi? Kalau nggak ada aku ke fraktal. Jadi gini, ini tambahan buat week 2 ya. Basically aku fokus ke week 2, kita belajar. Ada mungkin dari kalian yang bingung kayak sebenarnya nganalisanya tuh bagaimana gitu ya, bagaimana karena bingung gitu kan, time frame-nya banyak, ada daily 4 jam, 12 jam, 15 menit, 5 menit. Jadi sebenarnya kalian harus ngabisin waktu di time frame besar tuh semakin sedikit.
Jadi kalau time frame besarnya semakin lama, itu semakin mengindikasikan kalian nggak tahu ngapain. Karena yang paling lama itu trigger. Jadi kalian cari positionnya di mana, stop loss segala macam di mana, risking di mana. Jadi yang mengambil waktu tuh di sana. Tapi kalau kalian ngelihat daily, oh ya udah ekspansi sideways selesai, udah sampai sana aja. Jadi itu pun under berapa? Under 20 detik gitu loh. Sudah ngerti, ya udah sampai sana aja. Terus kalau kalian mau lihat trigger, ya udah berarti kita sekarang di bawah, dan ya udah berarti apapun kesempatan di bawah di area yearly open itu tempat kalian buat beli gitu. Let's say kalian start mau building posisi ini, kalian tahu Bitcoin mau ke arah sini lagi. Nih, maybe sebagai support resisten. Ya udah building posisi di sini. Seperti itu. Nah, time frame itu fraktal. Time itu fraktal maksudnya apa? Jadi kalau kalian nggak pernah dengar, fraktal itu artinya tanpa aku tunjukin time frame, kalian itu nggak akan tahu time frame berapa. Ngerti nggak? Jadi kita semua tuh tahu apa itu support dan resistance, kita tahu apa itu supply dan demand, kita tahu key level, which is aku udah sempat bikin soal ini. Habis itu kita tahu, I don't know, Fibonacci gitu ya, apapun lah, apapun jenisnya. Tapi yang kita nggak bisa tahu tuh time frame. Nah, jadi apa artinya? Jadi maksudnya intinya apa? Intinya adalah kalian itu bisa trading di time frame seperti mana aja dan dengan cara yang sama. Itu artinya fraktal. Jadi kalian nggak perlu fokus pada time frame besar, tapi time frame besar itu membantu kalian untuk mengerucutkan aja gitu. Jadi jangan terganti bias karena time frame daily-nya bullish kok. Kita habis ekspansi bikin value area, kenapa aku nge-short? Ya sekarang kalau kamu buka 15 menit, 30 menit, hal tersebut tidak berguna gitu loh. Karena time frame itu fraktal, kamu bisa pakai di mana aja. Kamu bisa pakai support resisten, kamu bisa pakai supply dan demand di mana aja. Jadi jangan terpaku sama satu arah seperti itu. Tapi memang betul kalau time frame besarnya bullish ya long favorable gitu. Kamu dibantu karena buyer tuh masuk, seperti itu aja sih. Jadi time frame kalau kamu ngerti tren, kamu harus paham kamu tuh ada di mana gitu loh. Let's say kalau contohnya 1 jamnya, ini kan kondisinya illiquid ya. Let's say kalau kamu tahu dia naik gini, tapi kalau kamu ngelihatnya di sebelumnya itu turun, berarti biasanya bearish gitu. Nggak bisa kamu lawan bahwa daily itu bullish gitu. Bisa, cuman nggak masuk aja gitu. Nah, untuk yang kemarin ini tuh ya, jadi time is fractal, ada yang nanya nggak? Jadi maksudnya gitu. Jangan terlalu terpaku sama 1 atau 2 time frame, be flexible. Oh, ini ada yang nanya ya, naratif itu sebenarnya ada nggak sih? Naratif itu harus dari story yang terbentuk aja. Let's say hype ini naik mulu, kenapa? Narasinya. Karena orang yang dapat airdrop, kedapatan duit, banjir duit, orang yang nggak dapat FOMO ikut beli, ya udah harganya begini, gitu. Jadi penyebab naiknya itu bukan karena koinnya bagus, the next BNB, whatever. Naratif itu kagak holding lama. Jadi kamu harus lihat dari segi supply dan demand, kayak partisipan tuh ngapain. Yang dapat 6-8 fix airdrop hype dan dapat itu kagak beli lagi. Mereka dapat duit sebanyak ini, mereka kagak beli. Either mereka hold atau mereka jual. Yang naikin harga ini tuh orang yang nggak dapat atau orang yang trading perpetual, seperti itu. Jadi naratif itu ada apa enggak? Jawabannya ada-ada aja. Cuman kalian harus ngerti konteks. Sama kayak naratif BlackRock jualan. Ya, BlackRock jualan, tapi dia bikin new low, habis itu udah nggak bikin new low lagi. Mana new low ya? Padahal yang namanya BlackRock jualan. Ini kan menjadi sebuah pertanyaan naratif. Kalau contohnya retail kan melihat naratif seperti ini, berarti Bitcoin akan turun lebih jauh. Sedangkan price action tidak menunjukkan dia bikin new low. Seperti itu. Karena berdasarkan supply dan demand, kalau contohnya supply dari BlackRock itu besar, ya seharusnya terpampang ke chart, harga bikin new low. Seperti itu. Nah,
aku harap paham soal naratif. Selanjutnya kita bahas yang kemarin terjadi. Jadi hal ini tuh sudah terjadi dari tahun berapa nggak tahu, tapi ini sudah terjadi sangat lama. Ya, jadi ini ya info buat kalian, ini disebutkan dengan compression. Compression itu bahasa Indonesianya padat. Eh, Kalau di chart itu disebut dengan harga yang padat. Harga yang padat itu jarang sekali berujung dengan baik. Jadi kalau contohnya kalian ngelihat price action seperti ini usually bakal drop. Itu sudah 80-85%. 15%-nya dipegang seperti BTC update yang aku kasih kemarin di 1 Januari 2023. Jadi ini bukan satu-satunya. Let's say 4 jam deh biar time frame-nya sama. Aku bisa lihat gak ya? Bisa ya tuh. Jadi dia tuh compressing. Nih, ini kan resting liquidity ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi begitu berat, ini kan stop loss kena semua. Tapi nggak terjadi gitu. Jadi compression sangat jarang sekali adalah hal baik gitu. Jadi ini compression, ya, habis itu NFP, drop. Udah selesai gitu doang. Ini illiquid, market nggak kemana-mana. Ini big N juga, nggak usah dilihat. Kalau ini adalah hasil dari NFP. Jadi ini short termnya, ya ini long termnya gitu. Udah sih gitu. Jadi apa yang terjadi kemarin tuh ini. Kalian cuman kalian harus lebih hati-hati dengan price action seperti ini. Karena nggak sehat sih, nggak sehat. Gitu ya. Aku sering lihat di HTF bullish, tapi di LTF-nya bearish, berarti kita tuh harus gimana? Ya balik lagi. Kalau kamu lihatnya di 1 jamnya bullish, di 15 menit cari long. Tapi kalau kamu lihatnya di daily bullish, kamu di 15 menit boleh cari short. Kenapa? Karena time frame-nya terlalu jauh gitu loh. Jadi kamu harus mengkotak-kotakan time frame. Jadi jangan analisa dari weekly ke daily ke 4 jam. Terus karena weekly-nya bullish, kamu ngelong di 4 jam. No, nggak gitu. Weekly itu berapa candle 4 jam, itu tuh volatility bisa kamu manfaatkan naik turun. Jangan terpaku sama satu time frame yang besar yang nggak ada hubungannya sama time frame eksekusi kamu gitu. Itu unlock apaan? Unlock hype. Unlock kalau bahas unlock itu lebih ke news ya. Jadi usually gini, news yang sudah ada tanggalnya dan sudah ada waktunya itu biasanya selain di Forex Factory ya, itu biasanya leading to dump. Kenapa? Karena ketika keputusannya bagus dia dump, ketika keputusannya jelek dia dump. Kenapa seperti itu? Ya karena ada istilah yang disebut tadi namanya front run. Gitu. Kalau contohnya kalian ngelihat Nvidia ini doing good job, habis itu ada earning 2 minggu lagi, dan kalian tahu dia mau ngasih good job, kenapa kalian ngelongnya di pas pengumuman? Ngelong sebelumnya, gitu. Sama konteksnya sama Bitcoin ETF, gitu. Jadi kalau kalian lihat Bitcoin ETF kan ini rally-nya nih, tuh. Ketika keluar, drop, habis itu naik lagi. Ini ETF ini, topnya ETF. Jadi news itu usually bearish gitu, apalagi news bagus. Kalau soal unlock Ondo itu tergantung konteks. Kalau dia unlocknya di bull market, probability nggak turun. Jadi kalau contohnya unlocknya besar tapi chartnya bagus, ya pasti dia continuation naik. Karena yang tahu unlock siapa? Kalian di sini belajar sama aku mungkin bisa tahu unlock token itu apa. Tapi retail yang belinya nggak jelas, crypto tuh depositnya masih bingung, nggak tahu unlock itu apa. Jadi unlock ini buat aku akan ketutup dari demand yang ada kalau konteksnya bull market. Nah, tapi kalau konteksnya ranging atau bear market, ya udah dia pasti naik dulu, ya kan? Begitu jadwal unlock ya closing posisi plus orang jualan, dev jualan kayak gitu. Kayak unlock konteksnya jelek di ranging dan bear market. Gitu. Jadi balik lagi konteks,
Makanya AVS pernah bilang di Akademi Kripto, token unlock tidak selalu berdampak negatif. Iya, tapi dia nggak jelasin kenapanya, bagaimananya. Jadi ya begitu sih. Dilihat dulu. Ondo gimana ya sekarang? Oke, Pok. Wah, Ondo ini, wah ini Ondo calon-calon kayak meme kalau gini. Dia slow rugging, new low, new low. Kecuali memang Bitcoin ini ya, decide to go up ya. Itu sih. Jadi PR kalian buat minggu kedua jangan lupa ada basic trend, terus soal time is fractal kalian harus ngerti tanggal 18 ya. Kalau buat aku berarti Ondo ya. Kalau buat aku berarti ya udah bikin value area di sini, dia sweep ke bawah naik, ya kan? Mungkin sweep ini SFP, ini tanggal 18 di sini habis itu drop lagi, gitu. Paling seperti itu konteksnya. Kalau enggak ya udah. Ini sweep, dia naik, nggak nge-sweep bahkan, ini value area sebelumnya, previous, masuk, ini tanggal 18, ya udah drop. Atau mungkin nge-spike dulu, dia sideways di sini, nge-spike, ini tanggal 18, 19, 20-nya baru drop. Tapi kalau konteksnya bull market, ini bisa ke tahan sama demand. Seperti itu. Kalau nge-sweep atas itu berarti nge-sweep yang shorting ya? Nge-sweep atas, nge-sweep yang shorting. Basically bukan shorting. Jadi gini, thought prosesnya itu kalian harus lihat liquidity itu ada di mana, ngerti gak? Jadi kalau contohnya ada buku isi bid dan ask, kalian harus spotting itu yang tebel di mana. Biasanya yang tebel itu selalu dipakai. Kenapa yang tebel dipakai? Karena market crypto tuh masih illiquid, masih duitnya belum banyak, dan untuk isi fill order 5 fix, 6 fix, 7 fix itu extremely susah gitu. Jadi mereka butuh, oh berarti kalau contohnya di sini ada support, berarti di bawah sini liquidity dong gitu. Kalau contohnya big player mau main ngelong, berarti dia ngisi ordernya di sini. Ya, jadi semua order dia masuk di sini, slippage yang dia dapat kecil, harga langsung di-shape gitu. Jadi that's how mereka main. Tapi basically seperti yang kamu bilang di atas tuh biasanya short sell side gitu ya. Jadi sell side ataupun short sweep ya SFP lah, SFP. Sebut aja SFP di mana aja bisa. Ini SFP itu. SFP terbang. SFP turun kan gitu aja. Ini value area turun, SFP naik lagi, SFP gitu. Jadi ngertiin konteksnya aja sebenarnya. Gitu. Yang intinya adalah kamu harus tahu liquidity rame di mana. Liquidity rame di mana, siapa yang ngeramein sudah pasti retail. Siapa yang bisa pakai order tersebut sudah pasti orang yang punya size besar. Jadi it's all about supply dan demand aja. Tadi sesuai yang dibikin PR, waktu puasa down itu sebenarnya kita bisa exit. Ini kayaknya ini konteksnya perpetual sih. Oh ya, 2024 downside-nya lumayan ya. Iya, jadi kalau kamu mau, dan ini kan juga Maret ya, jadi ngepasin nggak sih? Star Align, jadi ya Maret kan ya. Aku non Muslim, jadi nggak tahu puasa kapan. Maret kan? Kayaknya Maret. Jadi ya. Itu deh kalau nggak salah, benar. Ya Maret kan? Iya, jadi ya probability-nya bisa align ya, star align kayak gitu sih. Gitu. Iya, 1 Maret. Benar. Tapi startnya 2. Iya, 1 Maret, 1 Maret. Ya, jadi kalian lihat aja price action 1 Maret 2024. Enggak, maksudnya tahun lalu puasanya kapan, 2 tahun lalu puasanya kapan, kalian lihat hari Seninnya gimana. Tuh, ini kan Ondo nih udah di demand nih, kelihatan jelas kan. Mungkin ada yang mikir ini waktunya beli. Ya, betul dan salah. Kalau contohnya, ya kalau naik. Kalau contohnya dia turun lagi, kan wassalam gitu ya. Nah, daripada kamu betting ke hal yang agresif atau kurang konfirmasi,
ya udah tunggu break aja, kalau memang ngasih retest dia naik lagi. Sama kayak BTC itu juga ngasih retest kok. Mana ya? BTC itu di sini ngasih retest. Mana dia? Tuh. Ya ini kan basically value area ya. Dia tuh ngasih retest di sini. Tuh, ngasih retest, dia break, retesting. Jadi kalau bisa, ya balik lagi. Kalau memang kalian mau lebih agresif, bebas. Tapi cuman basically ini ya, tuh. Key point gue tuh cuman yearly open, nggak ada yang lain lah. Kalau dia Wiswa Salam yearly open tuh udah aku mungkin bisa turun lebih jauh kayak gitu. Tapi yearly open ini harus ditahan. Entah dia mau struggling di sini, terserah lah. Mau dia bikin value area inauguration baru by the news, bebas. Cuman buatku, kita sideways dulu sampai inauguration. Begitu inauguration, pilihannya dua nih. Pilihannya dua ya. Satu, kita di bawah. Habis itu kita ekspansi ke atas. Atau dua, kita building di sini. Jadi building itu chartnya bisa begini. Tuh, 1, 2, 3, habis itu sideways. Inauguration jebret. Gitu. Jadi ini bukan berusaha ngasih bias bullish, cuman kita memang masih di tahap bullish saja. Jadi ekspektasiku ke atas. Wassalam jujur, kalau ke bawah tuh wassalam. Kalau ke bawah tuh harus nge-sweep. Kalau nggak nge-sweep harus V-shape. Kalau nggak kayak ini, tahu ini kan V-shape nih. Daily ya. Tuh ini kan V-shape. Inauguration tuh apa ya? Kayak persiapan Pelantikan. buat ini deh, Trump menjabat gitu. Gladi resik bang. Iya, persiapan gitu. Aku Ada nggak. narasi juga deh kalau nggak salah si Trump mau itu ngobrol sama yang punya XRP. Iya sih, iya kelihatan di chart kagak kemana-mana. Iya. Gitu. Jadi basically seperti itu kalau charting. Ini memang belum masuk ke AMT, TPO, VWAP segala macam karena masih di week 2, sabar. Nanti kita lanjut terus kok. POV tentang fundamental versus chart gimana? Aku tim chart. Jadi kalau kamu ngomongin kayak tim bubur gitu ya, diaduk apa enggak, aku tim chart. Kenapa? Sefundamental-fundamentalnya dirimu, kamu kalau klik long atau klik sell harus di market gitu. Jadi kalau contohnya aku bisa baca market, berarti aku tahu orang fundamental mau ngapain kayak gitu. Kayak NFP cuma bisa apa? Forecasting kan, kayak oh ya udah berarti berapa bulan lalu segini, berarti ekspektasinya segini. Tapi kalau dari chart udah compression kayak gini, flow-nya turun, flow-nya tuh kemarin kayak gitu. Ini Bitcoin-nya kayak gini, flow spot-nya tuh begini. Jadi udah pasti ngedam, udah nggak mungkin nggak. Coba aku bukain ya. BTC untuk visualisasi. Ya, jadi POV tentang fundamental chart gitu. Aku pribadi otakku nggak ngerti fundamental, jujur aja. Aku sudah pernah belajar, bukan berarti aku tidak mencoba. Aku udah belajar, nggak ngerti aku. Emang otaknya nggak di sana aja kayak. Nah, ini ya. Nah, ini dia. Aku snipping dulu. Tuh, jadi kalau kalian lihat, ini sebelum NFP grinding ke atas, ya, habis itu dia sideways sebentar, ini tuh udah jualan di sini. Toh, jadi sebelum kalian dumping ini tuh udah jualan. Kalau dia udah jualan, kamu udah tahu ini tuh distribusi atau akumulasi. Terlepas apapun yang perpetual lakukan. Karena kalau news itu kita fokus sama spot gitu. Jadi memang sudah kelihatan dari awal. Apalagi aku bukanya semenit sih waktu itu. Jadi sangat jelas. Ya langsung aku ajar aja kemarin. Gitu. Kalau LVN kan mostly quick reaction karena liquidity kosong. Kalau HVN apa biasanya akan bikin value area? Tergantung value. Jadi gini. Ini deh. Nih, ini kan volume.
Coba aku nyalain BOC. Tuh, ini merah kelihatan ya, bahwa ini adalah transaksi terbesar dari sekian banyak volume. Cukup simpel ya, POC, point, bagi yang nggak tahu, point of control. Jadi pertanyaannya adalah, POC ini saranku dijadikan sebuah target. Bukan dijadikan patokan, karena ini tuh volume, bukan banyakan penjual atau banyakan pembeli, bukan. Jadi ketika harga hit, kamu harus lihat dulu partisipan tuh ngapain di sini. Kalau memang volumenya transaksinya besar dan flow-nya positif, berarti ya udah kita ke atas. Kalau contohnya volumenya bagus besar tapi orang pada nggak setuju, Bitcoin trading di harga di sini ya udah turun lagi. Gitu. Jadi kalau pertanyaan kamu bikin value area dulu, ya tergantung sih, tergantung dari time frame. Kalau kamu buka daily ya 15 menitnya pasti value area, itu udah pasti. Kayak gitu. Jadi time is fractal, balik lagi. Gitu sih. Kalau aku sih masih bullish ya, aku bukannya memberikan harapan, cuman masih bullish aja sih. Karena ya kita masih holding, sama kayak orang masih bullish di XRP. Ya, karena masih holding aja udah. Tuh. Doge pun sebenarnya sempat drop 40% ya. Jadi dari sini ke sini itu 40%. Cuman ini kan value area, ya. Habis itu dia banyak nih patternnya, ketika dia drop, dia sideways, dia naik lagi, dia sideways, naik lagi, baru ini. Jadi ini possible skenario juga. Gitu. Karena aku masih bias maksudnya masih mau banget ngelihat Doge dengan run up-nya next. Gitu. Karena Doge itu basically unlock every memes untuk terbang. Jadi ini izinnya. Jadi rajanya dulu dikasih terbang, baru yang lain-lain terbang kayak gitu. Ini sudah normal karena memang ya udah Doge kan. Gitu. Cuman aku sekarang nggak terlalu suka sama Doge karena tercampur politik gitu. Tercampur politik itu maksudnya gimana? Doge kan meme ya. Dia tercampur politik karena Elon Musk tuh sekarang masuk politik, which is gambarnya Doge itu si Elon ini. Ketika dia masuk ke ranah politik, aku nggak tahu Doge ini seperti apa sekarang. Maka aku bilang sempat nggak suka kayak gitu. Gitu aja sih. Dan aku juga nggak ngerti politik BTW. Jadi jangan tanya aku. Nih. Aku mau ngasih tunjuk Solana Flow. Jadi kalau kalian lihat ini di daily, ini kan support resisten. Cuman buat aku ini jebol. Gitu, probability jebol. Mungkin begini. Bisa jebol, ini demand. Baru quick reaction. Gitu. Kenapa? Karena dari yang aku lihat flow-nya masih jelek banget Solana. Tunggu aku ganti. Oh my god, ini jelek banget nggak sih? Nih. Jadi flow-nya Solana sekarang ya. Jadi ketika harganya turun tuh spot juga ikut jualan. Jadi orang tuh kayak nggak tertarik dengan Solana. Itu yang pertama. Yang kedua kita lihat bahwa short juga ikut nge-push harga ke bawah gitu. Jadi basically kedua partisipan baik spot ataupun future setuju bahwa Solana ini harganya tidak bagus di sini gitu. Yang menjadi pertanyaan adalah dropnya kapan, itu satu. Yang kedua, kalau memang drop sampai mana, itu udah terjawab. Yang ketiga, kalau memang terlalu lama tidak drop, artinya pasif partisipan lifting the price atau bahasanya absorbing ask gitu. Jadi ketika semua orang jualan, pasif partisipan ini terus beli gitu, makanya harga tidak turun. Jadi tidak segampang karena Bitcoinnya naik gitu, let's say. Tapi Solana ini punya buku sendiri, kalian harus ngerti. Jadi kalau kondisi sekarang Solana ini sangat bearish buat aku. Kalau kalian bisa gambar range,
ini kan daily ya, ya pasti 15 menitnya ada range-nya. Tuh, jadi dari eh, range sini sampai sini, itu basically Solana nggak kemana-mana. Jadi kalau kalian ada kesempatan buat jual dengan flow sekarang, ya jualnya di daerah sini. Lagian ini juga resting liquidity ya, 1, 2, sweep, ini supply, gitu kan, turun lagi. Ya saya targetingnya ke sini aja, cukup. Nggak perlu sampai yang ke bawah banget tadi. Seperti itu. Partisipan tuh limit order ya? Iya, limit order. Jadi kalau kalian buka koin Eng ya, aku belum ngajarin juga. Cuman aku udah ngajarin bahwa partisipan tuh ada pasif dan aktif gitu aja dulu sih. Jadi gini, eh simpelnya ya, simpelnya tuh ini adalah order. Tuh, jadi kalau kalian hovering mouse kalian itu ini order, gitu kan. Jadi basically ada yang perpetual, ada yang spot. Ini spot nih tadi barusan. Ini perpetual. Tuh, ini spot. Nah, ini kan terlalu banyak ya. Jadi yang perlu kalian perhatikan tuh lebih ke order book depth. Ini kalian belum belajar. Cuman basically intermezzonya adalah harga aggregated order book depth untuk spot, aggregated order book depth untuk perpetual. Nah, ini itu keduanya bisa disetting. Let's say dalam kasus ini aku pakai yang 5%. Ini kan 5%. Aku punya yang 3% juga. Nah, let's say aku open 3% Solana gitu. Nah, berarti pasif partisipan, oke, dalam 3%, ini kan 3%, ini juga 3%. Kalau contohnya dia putih, ini hijau artinya, ini hijau, cuman kalau ini merah biasanya. Jadi anggaplah ini hijau ya. Hijau artinya orang tuh bidding. Hijau artinya orang tuh bidding. Nah, jadi dalam harga Solana per saat ini banget, 3% ke atas dan ke bawah, entah sampai mana, apakah sampai sini, apakah sampai sini, itu tuh orang mau beli, gitu. Jadi intinya pasif partisipan tuh seperti itu. Nah, yang bahaya itu ketika harganya turun, flow-nya rusak, orang juga nggak mau beli pasifnya. Ya, itu sih udah wassalam ya, kayak gitu. Ya, jadi ya begitu sih. Nah, Masuk. jadi simpelnya kayak gitu aja. Gimana? Mau nanya dong soal open interest. Oh, apa tuh? Karena kan kalau yang di CoinEng tadi kan, maksudnya gue udah lumayan ngerti kalau misalnya Di si coin analyze maksudnya. ya ini, Nih, oh ya benar CoinAnalyze. Itu terus. open interest gimana cara bacanya, Bib? Basically kalau naik kontrak terbuka, kalau tutup orang closing posisi. Jadi orang itu kan kalau di perpetual bisa buka posisi, bisa close posisi ya kan? Nah kalau orang buka posisi berarti open interestnya, nggak bisa aku gambar ya. Nih, open interestnya berarti naik, gitu. Ini artinya menunjukkan bahwa orang ketertarikan untuk membuka transaksi. Nah, Open, yang gimana? open itu bisa open short, bisa open long kan ya? Iya, nah taunya dari mana kita open long atau open short? Dari CVD future. Kalau contohnya ternyata harga dari sini sampai sini turun, habis itu open interestnya naik, berarti ketahuan orang tuh shorting mulu, kayak gitu. Gitu aja. Oh berarti korelasinya open interest itu lebih ke agregat CVD futures. Iya, dan kamu harus tahu aggregated tuh artinya gabungan dari beberapa exchange gitu. Jadi kalau contohnya kamu hanya mau melihat bagaimana Binance bergerak, ya udah ganti aja ke Binance gitu. Kalau kamu hanya mau melihat bagaimana Bybit bergerak, ya udah ganti aja Bybit kayak gitu. Tapi aku pribadi pakai aggregated karena nggak mau seribet itu aja sebenarnya. Jadi nggak ada alasan yang gimana-gimana. Gitu. Nah, jadi kamu tuh bisa tahu kalau harga naik. Jadi kan kemarin-kemarin di BTC Update aku sering ngasih kalau harga naik, open interest-nya turun, berarti ini tuh kenaikan bakal short term. Kenapa short term? Karena ini kenaikan disebabkan oleh closing posisi. Jadi begitu harga turun, habis itu dia naik, tiba-tiba ternyata open interest-nya turun, itu karena orang tuh tutup posisinya mereka. Nah, ingat kalau orang tutup posisi, tetap harus ada partisipan yang nadah ordernya. Jadi kalau kamu mau jual BTC, satu BTC harus ada yang mau beli, kayak gitu. Jadi ini disebut dengan short covering rally. Jadi kalau bahasa kerennya itu long, short, ini disebut dengan covering. Nah, covering ini nggak close posisi, basically close posisi kayak gitu.
Jadi kamu bisa tahu nih apakah kenaikan itu sustain atau tidak berdasarkan kamu baca data seperti itu. Jadi kamu tidak serta-merta melihat apakah contohnya harga support di sini habis itu dia mantul, ini demand habis itu bakal go to the moon gitu. Jadi kamu harus lihat di kiri ada apa, ini kenaikan yang nge-push siapa. Kalau memang contohnya ini jelek, let's say banyak banget penjual tapi harganya naik, ya berarti dan ini juga short covering, ya udah dia turun lagi kayak gitu. Ingat bahwa kita tidak selamanya nge-counter kalau pakai ini. Jadi ada masa memang supply dan demand tuh work sebagai supply dan demand gitu. Jadi jangan jangan sampai punya pikiran bahwa ketika orang shorting ini turun artinya bakal naik. Kenapa? Karena perpetual salah gitu kan. Basicnya enggak, tapi bisa aja karena memang ya harga tuh tidak menarik dan dijual aja gitu. Jadi balik lagi ke supply dan demand kayak gitu. Oke, berarti kalau dari graf yang tadi, karena spot juga sedang menjual, berarti ya memang kemungkinan besar harga akan turun dulu. Iya, seperti itu. Nah, itu kan baca data ya, baca data bikin cerita. Ada di level mana, datanya bagaimana, kamu mau ngapain. Nah, baru entry trigger. Entry trigger itu yang aku bilang sebagai risk management. Ada yang setup, ada yang bilang sistem, ada yang bilang requirement, ada yang bilang rules, terserah. Nah, ini kalian harus paham technical analysis, termasuk ini sih. Yang aku ajarin tuh thought process sama kalian, cara bacanya gimana. Kalau keputusan itu lebih ke di kalian. Oh ya, aku ngelihat datanya gini ya, aku short aja. Aku lihat data begini, oh ya aku long aja, seperti itu. Gitu. Nih, aku nanya, ada yang nanya ya, oke, kalau sama lihat flow, buat scaling in spot itu gimana ya? Kalau flow itu nggak buat long term, agak sulit. Kenapa? Karena liquidity di tiap tempat berbeda. Liquidity di sini, which is orang jualan, sama di sini, itu berbeda. Jadi kalau contohnya harganya naik, flow-nya di sini berbeda, kamu bakal mikir, wah ini flow-nya bearish, berarti dia mau turun, spotnya jual lah, kayak gitu nanti takutnya. Jadi flow tidak dipakai ke spot sih, saranku. Gitu. Lalu mungkin pertanyaannya kenapa kita ngelihat CVD spot kalau gitu? Ya kan kita mau orang yang lifting price kita. Kita mau tahu kita mau siapa melakukan apa gitu. Jadi siapa melakukan apa itu kita lihat dari flow. Seperti itu ya. Waktu itu harga 52k saya cek CVD kebanyakan short closing yang malah jadi bottom. Iya, jadi itu sebagai konteks. Ketika short closing di continuation sama perp ataupun spot, ya udah dia continuation ke atas gitu. Jadi tidak serta-merta short closing short term turun lagi gitu. Kita harus melihat konteksnya di mana. Seperti itu ya. NFM sepertinya udah terjawab barusan di Sol. Oke. Kok lihat aku chart kelihatannya mudah banget. Waduh, iya. Apakah pasif partisipan ngaruh untuk perpetual? Iya, iya, karena kita harus tahu siapa melakukan apa tadi. Kamu harus tahu yang dorong price musuh siapa, gitu. Jadi kalau kamu punya confident nih, kalau contohnya aku nge-long short closing, ya berarti aku tidak bisa risking banyak karena orang close short bisa aja cuma sampai sini habis itu drop lagi, gitu. Jadi aku tidak bisa risking, let's say 1R di sini, let's say aku riskingnya setengah R aja. Boleh nggak? Boleh. Jadi sebenarnya fleksibel banget trading itu. Yang aku tekankan kayak week 1, week 2, week 3 itu lebih ke sistematis karena banyak yang dari nol dan sebenarnya kayak nggak tahu mau mulai dari mana kayak gitu. Jadi aku buat sistematis. Tapi in the end kalau kalian sudah belajar benar-benar trading itu benar-benar sangat amat fleksibel. Ya sangat amat fleksibel gitu. Open interest sudah include market sama limit order? Enggak, cuman market order. Limit order gak kecatat. Iya, market doang. Berarti untuk scaling in spot better itu lihat strength aja ya. Iya, jadi kalau let's say
kamu tahu BTC di yearly open, terus dia holding flow-nya positif, kamu beli spot di sini nggak salah gitu. Let's say dia turun lagi terus outmu drop 10%. Habis itu ternyata dia hanya nge-sweep, habis itu dia terbang. Ini kan hanya slippage yang kamu makan untuk gain let's say 100%. What's the problem? Gitu. Kamu kalau spot kan tidak nyari pick bottom gitu. Jadi ya seperti itu sih. Strength dari market structure boleh. Ya betul kok, nggak salah. Terus Gitu. Pip, tadi kan untuk melihat, maksudnya aku kadang nggak tahu masih kapan untuk ngebuka CVD aggregate spot sama CVD aggregate future sama open interest. Tapi apakah kita cuma memakai misalnya apa ya, kayak harga-harga penting gitu, misalnya seperti di POC, value area low atau value area high untuk yang memprediksi lah arahnya akan kemana gitu. Eh, untuk orang baru belajar jawabannya iya, karena kalian harus sistematis. Jadi kalau kalian nggak mulai dari sana, kalian tuh bakal paralisis, kayak kalian tuh nggak ngerti mau ngapain. Let's say kalau contohnya kalian nggak punya sistem, harga hit value area low. Ini sebuah sign di otak kalian bahwa kalian nyari long, gitu. Jadi tanpa kalian tahu POC atau point of interest itu kalian mau ngapain gitu kan? Cuman nganalisa aja. Oh ini lagi ranging, ya udah terus maksudnya aktivitas actionable-nya apa? Nah gitu loh. Iya, Jadi, berarti untuk menambah informasi atau layer informasi baru, misalnya once dia nyentuh FHL kan pasang alarm whatever kan, habis pasang alarm ya udah kita lihat flow future dan spot dan open interestnya untuk mengkonfirmasi lagi arahnya akan kemana, bisa nggak kayak gitu? bisa betul. Jadi itu sistematis betul. Jadi kalau contohnya kamu trading nggak pakai sistem seperti itu, udah kayak trading NFP kemarin. Jadi NFP kemarin kan begini, nggak ada POI-nya apaan, FIL nggak ada. Begini aja. Jadi ini trading disebut dengan apa ya bahasa Inggrisnya? Ada deh bahasa Inggrisnya, cuman basically ini price action. Aku lupa bahasa Inggrisnya apa. Price action di mana kamu tuh kagak ada di level tertentu, tapi kamu melihat ini tuh berulang kali, kamu mengerti, dan kamu udah tahu ujungnya bagaimana gitu aja. Nah, kamu ngelihat flow di sini itu untuk konfirmasi aja. Kalau aku nggak ngelihat flow, aku langsung buka, itu probability aku risking less daripada risking my full size kayak gitu. Nah, jadi untuk memang yang baru belajar, cari POI-nya dulu. POI itu banyak banget. Di 15 menit itu ada support resisten, di 15 menit itu bisa SFP, 15 menit itu ada strukturnya, 15 menit itu ada bisa ditarik Fibonacci-nya, use whatever it is dan catat gitu. Dan jangan campur-campur sistem. Sistem dicoba dulu satu. Let's say 10-15 trade, wah hasilnya cacat nih, aku gak suka, aku gak nyaman pakai, gak usah dipakai. Kamu coba sistem lagi, lain. Nah, sistem kan aku nggak ajarin karena banyak banget ya. Dan di publik itu juga banyak kan, kayak pakai teknik ini buat cuan bla 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 yang kayak gitu-gitu. Let's say kalian belajar itu nggak masalah, tapi yang nggak dipelajarin sama orang lain tuh bagaimana cara mikirnya gitu loh. Makanya fokusku di bagaimana cara kalian mikir. Jadi ketika kalian ngelihat demand, ya ketika kalian ngelihat demand, let's say ada chart kayak let's say ini deh. Tuh, let's say kalian ngelihat ada support, ada resisten. Nih, ini ada support. Terus di sini ada demand. Ini ada demand. Terus di sini fair value gap-nya di sini. Itu tuh tidak serta-merta begitu hit kalian long. Tapi yang aku latih itu thought proses kalian. Bagaimana cara kalian ngelihat data, itu yang pertama. Yang kedua, kalian harus lihat BTC dulu, bagaimana kondisinya, itu yang kedua. Yang ketiga, kondisi marketnya gimana, apakah kita di quarter let's say 4 atau quarter 1 di mana all season ada. Ya jadi apakah selanjutnya ada inauguration yang bla bla bla. Maksudnya segala macam gitu. Jadi thought prosesnya aku latih. Kalau contohnya sistem itu aku rasa kalian mengerti dan kalian nonton sendiri di mana aja bisa deh. Gitu. Tapi kalau memang kalian perlu juga diajarin sistem, ya kalian pilih sistem yang kalian mau coba di private trade. Aku jelasin sistemnya gimana kerjanya karena aku udah nyoba semua. Kecuali yang bulan-bulan kayak Astronauts Mars menghadap ke sini, harga mau ke sini, aku nggak ngerti apaan tuh. Terus
ada kayak harmonik gambar apa kupu-kupu gitu-gitu, aku nggak tahu gimana caranya. Jadi jangan yang itu, kalau aku nggak bisa, aku bilang nggak bisa. Tapi sisanya kalau kalian pengen testing sistem dengan mindset yang dan thought proses yang kalian sudah pahami, gas aja. Gitu. Wah, jangan gambar titit ada Erika, nggak boleh, cok, bahaya. Nanti dikata mesum aku sama dia. Aduh. Iya gitu, paham ya. Gimana, ada pertanyaan? Kita masih ada waktu 5-10 menit lah. Apa aja, tanya apa aja. Nggak harus, ya maksudnya trading yang basic banget tuh, tanya pun nggak apa-apa. Tanya aja, nggak apa-apa. Tuh, ada pertanyaan. Satu Beb, selama Oh, ini kan yang aku ngerti itu kan cuma pakai Fibonacci untuk mencari entry, exit, sama stop limit. Misalnya kayak lihat resistance di mana, tarik garis dari bawah ke atas atau ke bawah. Tapi untuk ada cara lain nggak untuk mencari entry dan mencari exit? Karena kan kadang kalau pakai Fibonacci ya dia terlalu apa ya? Terkadang itu patokannya terlalu tinggi, Pip. Jadi misalnya entry di bawah tapi range ke atasnya tuh ya kalau miracle dapat, kalau nggak dapat ya mungkin manual close. Tapi kalau misalnya mau nyari entry dengan cara lain ada nggak? iya ada. Cuman di Fibonacci kamu bisa ngomong kayak gitu, udah nulis ada datanya nggak di jurnalmu? Atau itu cuman kayak kamu ngeraba-ngeraba aja, aku trading beberapa kali nggak dapet nih, kayak gitu doang. Iya, aku ada sempat latihan beberapa kali. Sayangnya aku belum journaling, tapi sepertinya range-nya jauh untuk dapat gitu limitnya. Oh, kalau range terlalu jauh, probability time frame-nya kegedean. Jadi coba ya, coba kita lihat Sui deh. Sui bagus banget buat Fibonacci. Let's say di sini. Tuh, cakep gak buat Fibonacci kayak gini? Cakep banget kan? Kalau coba Jadi let's say kalau contohnya aku tarik low-nya di sini ke sini, berarti ini adalah area entry kamu. Tuh, jadi memang besar mau Fibonacci dari sini ke sini. Berapa tuh? Kecil amat, tai. 5,26. Dari sini ke sini, let's say. Nah, 2,75. Nih, yang membedakan kamu harus pakai Fibonacci atau enggak adalah thought proses, betul kan? Kamu kalau ngelihat BTC lagi sulit di YO, terus altcoin belum menunjukkan kekuatan, kalau kamu ngelong di sini, ini sama aja kamu cari mati. Loh, kenapa cari mati? Kan sesuai Fibonacci caranya benar. Aku narik dari titik A ke titik B, ini adalah area golden pocket di mana kita bisa beli. Ya betul secara teori, tapi yang salah adalah kamu tidak mengerti bagaimana konteks market sekarang. Gitu. Jadi yang aku ajarin adalah bagaimana konteks marketnya. Fibonacci itu ada orang profitable pakai Fibonacci. Bedanya apa sama yang nggak profitable? Ya mereka mengerti kapan mereka harus pakai dan kondisi BTC gimana, kayak gitu. BTC gimana, overall market bagaimana, seperti itu. Jadi buat aku pembeda orang-orang di YouTube. Nih deh, aku bukain deh YouTube. Tuh, aku buka Fibonacci. iya tadi aku nonton videonya Kevin Sally kan tadi pagi. Kan dia ngobrolnya lebih ke konteks tapi ada charting juga. Uh, Dia ada mention soal kapan saatnya pakai Fibonacci tapi dia nggak jelasin. iya, jadi ya kalian lihat ini tuh, kalau kalian ketik ini tuh banyak keluar gitu loh, tuh. Banyak kan? Yang jadi problem adalah kalau kamu nggak tahu di mana kamu harus pakai Fibonacci, ataupun yang disebut sama Popok tuh ada order flow, sama Ahong disebut sama ICT, SMV, VWAP, kalau kalian nggak ngerti kapan harus pakai, ya sama aja zero gitu. Jadi kamu kalau mau collecting data, itu pakailah Fibonacci dengan konteks yang pas kayak gitu. Kalau contohnya kamu ngelihat dia trending naik seperti ini, berarti probability bisa dipakai gitu. Mau kamu coba silakan gitu. Mungkin perlu lihat dulu kayak daily gimana. Oh daily ternyata seperti ini, berarti masih belum jelas ini value area terakhir nih. Oh berarti kalau mau pakai Fibonacci ini hati-hati. Kenapa? Karena Sui sedang bikin lower high. Wah kalau aku ngelong di sini, apakah tiba-tiba candle daily Sui begini, atau dia tiba-tiba candle Sui begini? Oh kayaknya enggak deh. Oh kalau enggak berarti aku tahu konteks Sui bagaimana. Aku udah lihat BTC bagaimana. Apakah aku mau narik Fibonacci di 15 menit di sini? Jawabannya tidak, gitu.
Ya, jadi kamu harus melihat bagaimana market aja gitu. Jangan buta-buta buka 15 1 jam titik A titik B golden pocket kamu long, enggak kayak gitu. Jadi gitu. eh Ya, aku harap paham. Trading buat semua orang yang rajin belajar. Aku sampai detik ini masih belajar, masih banyak yang belum aku pelajarin, dan masih banyak yang mau aku pelajarin. Masih banyak. Sebenarnya sih buat semua orang, sebenarnya tergantung orang ya. Kalau kamu orang yang denial, kayak kamu ngelakuin kesalahan habis itu kamu nggak ngaku ke dirimu sendiri, bukan ke orang lain, ke dirimu sendiri. Aku nih bego, ngapain sih aku kayak gini lagi gitu ya. Padahal di jurnal udah ditulis, aku nggak boleh risking lebih besar daripada trade sebelumnya karena ABCD. Tapi masih dilakuin, ya itu kan kesalahanmu ya. Gitu. Jadi ada pepatah di Wall Street, orang jenius bisa nulis di papan tulis di depan pintu Wall Street, strategi dia full, tapi nggak semua orang bisa profitable. Kenapa? Karena mereka tidak tahu psikologi yang baik, tidak mengenal diri mereka, dan nggak tahu cara baca market. Udah, ketiga hal ini basically pondasi dari profitable trading, sedangkan sistem itu basically membantu kamu untuk trigger doang. Oh ya, di sini levelnya gitu. Kalau contohnya kamu punya pondasi yang baik, ketika kamu ngelong dan kena stop loss, teorimu masih bullish, kamu buka entry lagi nggak long di sini? Ya buka, karena kamu masih bullish. Seperti itu. Jadi mostly people ketika mereka ngelong, invalidasi, let's say ke sweep gini, teori mereka masih bullish, mereka kagak ngelong lagi. Dan often harganya naik lagi, seperti itu. Jadi mereka akan mulai menyalahkan, itu market maker, whatever lah, siapapun itu. Jadi yang aku ajarkan dan aku tekankan tuh di sini itu. Emang biasanya gitu pakai malu. Enggak lah, pakai malu lah, masa enggak kayak gitu. Resting order itu liquidity provider. Liquidity provider itu limit order. Rest itu istirahat, ya. Order itu order. Order itu bahasa Indonesianya apa? Order, pesanan, ya pesanan. Jadi limit order, gitu. Itu resting order. Ya, kayak gitu. Ya, seperti itu kondisinya. Jadi kenapa aku tidak banyak mengajarkan technical analysis supply demand support resistance, karena nggak berguna gitu. Karena semua itu di YouTube ada. Kenapa aku menawarkan value yang di publicly gratis ada gitu? No point. Jadi nggak perlu. Kalau kalian pengen belajar sistem eksekusi, belajar aja. Asal jangan chart pattern, asal jangan, bukan jangan, maksudnya sebaiknya jangan yang kayak bulan-bulan gitu. Aku nggak paham jujur aja. Nggak bisa ngasih ini masukan takutnya. Kan gitu intinya. Tuh. Oh ya, pertanyaan Pip, tadi privat. Ya. oh, itu kan tadi ada tunjukin compression tuh. Oh, Ada nggak cara untuk kayak spotting compression sebelum terjadi? Contohnya kayak kan ngeliat compression tuh awal-awal slow uptrend, tapi ternyata compression tuh jadi gimana? compression tuh bentuknya selalu sama. Jadi ketika harga begini, ini belum selesai pun tuh harga bakal begini lagi. Toh. Jadi kamu spottingnya ya dari ngelihat ini, dari saking selingnya lihat ini. Jadi kalau kamu belum sering melihat ini, artinya memang kamu belum bisa spotting seperti itu. Nah, tips dari aku adalah kamu ngelihat data. Ketika TWAP itu open interest-nya selalu begini. Harganya juga begini. Ketika open interest turun begini, harganya masih begini, ini waktumu buat nge-short kayak gitu. Kenapa? Karena TWAP-nya udah selesai. Kalau kamu nggak ngerti bagaimana TWAP bekerja, di YouTube aja dulu. Cuman basically TWAP itu order yang di-set dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah size tertentu yang ditembak terus gitu. Apa bedanya TWAP sama market order? Kalau market order begini candle-nya. Kalau TWAP begini candle-nya. Gitu. Cuman compression often ya ngambil resting liquidity kayak gitu. Jadi aku pernah bikin
outlook kayak ke Jeff ya dulu ya. Jadi aku ngerasa kenaikan ini tuh kita masih ada resting liquidity belum diambil. Ini aku nggak suka ini kenapa? Karena ini compression. Kayak aku pernah ngomong gitu di mana gitu. Outlook ke berapa? Tapi intinya pernah. Ya iya. Jadi banyak resting liquidity. Ini udah diambil satu. Terus ini juga udah diambil dua. Dan ini diambil lagi tiga. Ini early open. Kita sekarang struggling di early open. Seperti itu. Oh, oh ya 4 partisipan ada di knowledge ya. Iya ada di knowledge. Ketahuan nggak nonton, pemalas. Pemalas. Tonton dulu kalau nggak tahu baru tanya lagi nggak apa-apa. Aku basically udah jelasin semua yang memang perlu kalian tahu, yang perlu ya. Jadi sistem itu menurutku nggak perlu karena sistem itu cuman nyari entry terus triggernya klik buy or sell, jadi gitu-gitu aja buat aku. Buat aku pribadi nggak perlu, tapi kalau ada yang perlu chat aja di private, bukan berarti aku nggak mau ngajarin, santai gitu. Pip, mau nanya order block itu apa dan bisa nggak dari flow kita mencari order block? Kalau dari flow nggak, Yang tapi benar. kalau kamu melihat bagaimana flow bergerak di order block, jawabannya bisa kayak gitu. Sebentar. Ini order block nih. Order block itu basically pinpointnya ada ya. Itu adalah bearish candle terakhir sebelum impulsif. Gitu. Sama dengan ini, sama dengan vice versa-nya. Jadi dia bullish sebelum impulsif. Kalau yang ini bullish berarti dia impulsifnya ke bawah. Kalau yang ini dia impulsifnya ke atas. Jadi ini adalah order block. Tuh. Kenapa? Karena ini adalah candle bearish terakhir sebelum dia breaking ke atas. Kayak gitu. Contoh SUI deh. Hah? Gimana cara nyari order block sebelum dia impulse ke atas? Order block itu dipakai buat historical data. Ngerti gak? Jadi order block itu sistem yang dipakai ketika order block terbentuk impulsif. Ketika dia kembali, order block ini dipakai buat filling order dan continuation ke atas. Jadi kalau kamu nyari ini sebelum impulsif, itu sudah melanggar aturan dari supply dan demand order block. Kayak gitu. Ini balik lagi, ini sistem ya, ini sebuah sistem. Kenapa aku bilang melanggar aturan? Karena memang aturannya dari dulu seperti itu, gitu aja. Jadi ya, udah sih. Iya. Berarti order block itu ya seperti range yang kamu jelasin di mana ya udah itu harus terjadi dulu baru kita bisa nyari order block yang di mana untuk nyari entry, bener nggak? Iya, cuman normalnya order block itu satu candle. Jadi, let's say di 15 menit tuh bisa terbentuk satu candle gini. Toh, satu candle gini, habis itu begini. Ini bisa. Gitu. Jadi order block itu, time itu fraktal. Bentuknya itu bisa terjadi di mana aja, jadi ya bisa, jawabannya bisa. Dan kamu harus perhatikan kalau aku bilang time itu fraktal, artinya kamu harus paham bahwa support resisten di 15 menit dan support resisten di satu hari itu jauh lebih kuat yang satu hari. Berarti apakah support resisten 15 menit tidak bisa dipakai? Bisa. Tapi konteksnya berarti menjadi SFP. Ketika dia naik, SFP, turun, SFP. Kenapa? Karena order di sini tidak terlalu banyak liquidity. Ingat bahwa perdagangan itu supply dan demand. Ketika harga tersentuh ke volume yang extremely besar, which is di satu day, baik itu penjual atau pembeli, dia probability akan tertahan di garis, bahkan tidak deviasi. Kenapa? Karena volumenya tebal. Terus kalau aku ngajarin value area, kenapa dia naik turun jebol-jebol gini? Karena memang volumenya kecil, kayak gitu. Bahkan di time frame besar pun bisa begini gitu, apalagi time frame yang kecil. Di time frame yang kecil mungkin begini kali. Tuh. Nah, kayak gitu kali dia. Jadi ya, pahami konteksnya, jangan hanya mengerti apa itu apa itu apa. Jadi tambah satu step lagi. Tapi pertama belajar order flow pusing nggak? Pusing banget. Kayak ini apaan anjir gitu kan.
Tapi aku udah lancar sih sekarang. Alhamdulillah puji Tuhannya sudah lancar. Ya, Ada yang bilang Obi itu dibuat POI, maksudnya gimana tuh? iya, OB POI, order block itu POI. POI itu kan banyak ya. Ada SNR, ada Vibo, ya kan? Ada key level, ada supply dan demand, ya kan? Atau ini juga disebut dengan OB atau order block. Everything is the same. Ini semua POI. Ini adalah tempat di mana kamu tertarik untuk melihat dan melakukan transaksi jual beli. Titik. Ada SFP, let's say. Oh, Ya, jadi itu POI. Aku kayaknya jelasin, tapi di mana udah lupa. Gitu. Ini adalah tempat di mana kamu nggak boleh mencampur adukan semuanya. Let's say ada VWAP di sini, ada value area, ada TPO, kayak gitu, anomalis ya, let's say. Ada liquidation gitu, liquidation. Nih, liquidation. Iya, jadi banyak sekali gitu loh. Dan kamu nggak boleh langsung semua kamu hajar, tapi caranya adalah kamu tes. Yang mana yang memang suit dengan how you live gitu. Personalitimu tuh gimana? Kenapa ada orang profitable pakai key level, ada orang profitable pakai TPO, ada orang profitable pakai VWAP, ada orang profitable pakai apa? Karena itu yang memang cocok dengan personalitinya gitu. Makanya aku tidak pernah memaksakan sebuah sistem ke kalian kan. Aku pakai sistem ini, caraku begini. Nah, jadi enggak, aku lebih ke ya ini yang aku lihatnya begini, karena ini begini, karena ini begini. Baru ambil trade, baru aku tunjukin ke kalian seperti itu. Oh, udah nonton tapi ke lihat reaction di chart. Iya, nanti aku bikin video ya, tapi di public ya, biar yang lain belajar juga. Nggak apa-apa, aku jelasin, tenang-tenang. Nah, Pip, Hardest Order Flow itu belajar apanya? Belajar knowledge-nya. Journaling mah journaling aja. Knowledge-nya paling sulit. Karena itu informasi nggak didasar. Jarang ada orang yang proper mengajarkan dengan benar dan baik, itu jarang banget, sangat jarang. Kalau ngambil order block di HTF jadi patokan LTF berarti bisa, tapi harus dengan konteks, tidak dengan randomly. Pokoknya kalau order block HTF gede hit berarti dia reversal, nggak kayak gitu, bukan if A dan B. Kamu harus lihat flow-nya, kamu harus lihat Bitcoin gimana behavior-nya, kamu harus tahu kita di ranging atau impulsif, trending movement. Kalau contohnya di ranging kamu ngelihat HTF, order block hit, abis itu kamu nge-swing, ya kamu udah salah. Kenapa? Karena kita kondisinya ranging gitu. Jadi kamu tidak boleh tiba-tiba nge-swing. Seperti itu. HTF tuh HTF tuh high time frame. Astaga. Ya ini HTF, HTF, high time frame. High time frame itu berapa terserah kalian. Itu juga perspektif, tentukan sendiri. Jadi ya udah. Oh iya, makanya aku jarang trade altcoin. Aku tradingnya ini major, karena bedanya major sama altcoin itu cuman presentasi dari gain persenan. Jadi kalau kamu mau spot back atau nge-swing, betul kalau kamu nyari persenan di altcoin. Tapi kalau kamu nyarinya reward, ya BTC gerak, ETH gerak, Solana gerak, kenapa nyari yang lain? Kan bikin kamu pusing ya, karena kamu belum ngerti geraknya BTC, ETH, Solana gimana. Gitu. Kenapa aku nggak ada stay di ICT? Karena aku bosan. Kalau kamu udah bisa dalam satu hal, terus kamu repeat selama 3-4 tahun, itu tuh otakmu tuh kayak mati gini. Nah, aku belajar order flow karena it's something new. Gelasnya aku kosongin, nggak ada air di sini, aku isi setahun gelasnya. Baru aku dengan beranikan diri bikin Twitter, mulai edukasi. Baru setelah setahunan, ya 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, baru berani untuk berani mengajarkan. Karena kalau contohnya kamu ngajarin sesuatu yang nggak kamu pakai, nggak kamu punya pengalaman, itu sama aja penipu ya gitu.
Jadi jangan kayak gitu. Kalian mau nanti salah satu dari kalian mau buka kelas tuh terserah. Aku udah bilang kan di rules ada, di kalau kalian baca rules begitu masuk Discord, buka lah nggak apa-apa. Cuman aku minta tolong jangan menipu. Menipu tuh bukan berarti udah bayar habis itu kabur, no. Cuman kamu tuh kagak trading, kamu kagak ngerasain sakitnya minus mulu, kamu nggak ngerasain ngulangin kesalahan yang sudah kamu tulis. Kalau kamu nggak ngerasain itu, jangan coba ngajarin orang dulu karena ya berbahaya gitu sih. Tapi kan dapat banyak duit. Ya iya, ya terserah sih. Aku berbisnis dengan moral, tidak dengan duit tok til. Karena aku udah nggak khawatir, bukannya nggak butuh ya. Aku nggak khawatir. Jadi mungkin aku bisa mengedepankan moralku karena aku udah nggak khawatir. Tapi untuk orang-orang yang aku tahu kok beberapa orang yang duitnya udah banyak tapi masih nggak ngedepanin moral. Jadi ya balik ke diri sendiri aja kalau kayak gitu, nggak bisa dipaksa. ICT itu Inner Circle Trader. Waduh, ribet ya. Di YouTube ada kok. Itu sebuah sistem juga. Nah, Inner Circle Trader tuh uh, basically ya ini YouTuber di Twitter juga yang ini bahasa Indonesia ya, yang ngajarin cara trade juga kayak gitu-gitu. Banyak sistem tuh banyak. Jadi memang kamu harus uh, harus kamu coba. Ini perjalanan panjang anjir. Uh, Ntar aku dapat banyak ICT. Ya itu ICT barusan. Kenapa beda dengan grup lain? Wah ya beda lah. Di sini kan aku goalnya mengajar. Kalau di tempat lain bodo amat. Uh, iya ICT udah kok. Ini tuh udah di tahap sampai brain dead, ngerti gak? Sampai kayak oh ini gini gini udah iya ini gini gini. Jadi nggak ada thought proses di situ. Dan aku baru sadar bahwa oh ternyata belajar baca proses itu lebih asik trading daripada literal brain dead ngapalin teori ABC gitu. Itu kayak kalau contohnya head and shoulder long, udah. Cuman ini sebatas ini orang Indonesia tahu chart pattern. Cuman bahasanya diperpanjang aja. Oh, di sebelah bahu kiri terdapat penurunan sekian persen. Setelah itu dia melakukan sweep SFP. Habis itu terlihat di sini dia nge-break structure MSB. Habis itu dia turun membentuk pattern head and shoulder. Kalian bisa long di sini. Paling diperpanjang gitu-gitu doang. Jadi no value buat aku. Gitu. Waduh, kok bahas-bahas Palisade kenapa? Aduh. Share PNL di Twitter. Nah, tuh, kalau kalian lihat, kalian itu masuk tanpa lihat win rate dan PNL ku loh. Jadi, itu yang membedakan orang mau belajar dan enggak. Orang yang, kenapa aku enggak sebar-sebar win rate atau PNL? Ada sih, aku udah tulis juga. Cuman basically, itu tuh menciptakan expected value ke orang, menciptakan pandangan baru ke orang, menciptakan harapan bahwa aku bisa kayak gini. Sedangkan, proses belajar itu Dunning-Kruger. Jadi nggak bisa begitu. Ini orang yang melakukan ini tuh udah pasti cacat, nggak bisa. Either beneran trading tapi nggak punya moral, atau memang kagak trading sama sekali tapi nggak punya moral juga. Jadi ya gitu. Orang yang kalian aku suruh follow di update pertama kali itu jarang mereka posting PNL, jarang mereka posting win rate, itu jarang banget. Mereka lebih ke menjelaskan thought prosesnya bagaimana, habis itu ngejokes, nge-meme, shit posting, kayak gitu-gitu doang orang ya. Jarang ada yang sharing PNL, buat apa lah. Tuh. Eh, lebih kenapa memilih order flow dari sekian banyak sistem, semua udah aku coba. Order flow pun aku coba, semua udah aku coba. Kenapa aku bisa sebutin semua? Karena aku udah nyoba semua. Kenapa aku bilang jangan astronasi, chart pattern, dan harmonik? Karena aku nggak pernah coba. Itu aja. Aku nggak akan mengajarkan aku yang nggak coba gitu. Jadi aku sudah nyemplung dulu, baru aku mengerti dan ngajar. Tadi kan aku udah jelasin apa yang ya itu POI itu apa aja segala macam. Ya segitu.
Ya udah sih, guys. Udah 1 jam 20 menit. Kalian kalau mau ngobrol-ngobrol lah. Eh, ya, udah gitu aja ya. Tidur ya, tidur malmingan. Kafe masih buka kok jam 9 santai. Anjay. Ya, ya malmin ngapain kayak terserah. Ya GN ya. Makasih semua. Teye. Yo, makasih Om. Oke, Ya, bye-bye. malam Thank you, kau. Bang. Thank you, Bang. Yo, malam-malam cabut dulu. Bye-bye.